Yohanes 1 ayat 12 mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Gampang sekali saudara, menjadi anak Allah, gampang sekali. Tapi banyak orang yang salah mengerti mengenai ini saudara. Firman Tuhan berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Di sini ada satu kata yang sangat menentukan, yaitu supaya. Jadi menerima supaya. Jadi artinya kita harus menerima firman itu supaya kita menjadi anak-anak Allah. Bukan hanya untuk menjadi Kristen. Menjadi Kristen belum tentu menerima semua firman Tuhan itu. Jadi menerima firman itu adalah satu perjalanan yang panjang. Karena firman itu harus dibaca, harus direnungkan, kemudian baru dilakukan dengan benar. Ya, banyak orang menganggap Yohanes 1 ayat 12 ini hanya menjadi Kristen saja, atau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saja. Tidak seperti itu. Yang dimaksudkan ini adalah menerima firman itu. Kalau Tuhan berkata, jangan berbuat dosa lagi, yaitu dia menerima dan percaya ketika kita tidak melakukan dosa lagi, maka kita akan menjadi anak-anak Allah. Itu sebenarnya maksudnya. Bukan menerima Yesus dia itu sebagai seorang tabib yang bisa menyembuhkan. Ya, dia memang bisa menyembuhkan. Menerima Tuhan itu, bahwa Tuhan itu menghibur hati kita. Iya memang, tetapi ada lagi hal-hal yang menjadi aturan-aturan. Ada lagi hal-hal yang lain, bukan sekedar menerima seperti menerima hadiah saja, tidak. Tetapi ada satu kewajiban kita, menerima firman itu. Kalau Tuhan bilang menerima firman itu seperti apa yang dikatakannya, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Kita harus terima itu. Kalau kita tidak menerima itu, ya sama saja kita tidak menerima firman itu. Yang kita terima itu firman. Terus di ayat selanjutnya dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Nah, kadang-kadang orang sulit menerima ini. Ada orang yang mengatakan bahwa manusia menjadi Tuhan. Tidak. Tapi firman itu artinya Allah itu menjadi manusia. Dia ambil rupa. Lah itu berat bagi orang. Memang tidak mungkin manusia menjadi Allah. Iya betul, tidak mungkin. Tapi Allah menjadi manusia itu mungkin. Firman menjadi manusia itu mungkin. Firman itu adalah Allah. Di ayat pertama Yohanes 1 ayat 1 kata firman itu adalah Allah. Jadi kalau kita menerima, baru kita menjadi anak-anak Allah. Kalau kita tidak menerima bahwa firman itu telah menjadi manusia, kita tidak mungkin jadi anak-anak Allah. Jadi menerima itu seutuhnya dari firman itu, baru kita jadi anak-anak Allah. Makanya menerima firman itu adalah satu proses. Itu tidak sekejap. Ada hal-hal yang perlu kita pelajari dan kita lakukan walaupun itu sulit. Karena itu memang tidak gampang. Memang tidak gampang itu.
Ada hal-hal, ada teguran-teguran di situ. Ada perintah-perintah di situ. Ada kewajiban-kewajiban di situ. Menerima firman. Firman itu ada hukumnya. Ada hal-hal yang harus kita lakukan, yang diperintahkan oleh firman itu. Ada yang dikatakan dalam firman itu, dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa ragamu, dengan segenap kekuatanmu. Itu tidak gampang. Terus dikatakan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu juga tidak gampang. Tapi kalau menjadi Kristen itu gampang. Paling dibaptis terus jadi Kristen. Tapi menerima firman secara utuh itu adalah satu proses. Maka bagi kita yang mau menerima firman itu dengan sungguh-sungguh, dan kita dari hari-hari keseharinya kita diubahkan oleh firman itu, maka apa yang disampaikan tadi, yaitu supaya, itu proses. Ketika kita menerima supaya kita menjadi anak-anak Allah. Nah, itu proses kita menerima firman itu. Ketika kita menerima firman itu secara utuh, maka nantinya pada akhirnya kita menjadi anak-anak Allah. Dan itu adalah harapan Tuhan. Dan banyak orang merasa itu hal yang sepele menerima Tuhan. Yang penting saya terdaftar jadi orang Kristen. Tidak seperti itu. Menerimanya itu seutuhnya, menerima bukan hanya menerima menjadi Kristen, bukan hanya menerima menjadi Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat. Tidak seperti itu. Menerima ajarannya, apa yang diajarkannya kita terima, kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau dikatakannya kasihilah musuhmu, itu kan berat itu. Itu berat. Yaitu bagaimana caranya itu melakukan itu. Kasihilah musuhmu, itu tidak gampang. Tidak gampang itu. Kalau gampang itu ya enak sekali lah. Jadi itu tidak gampang. Jadi ada satu kewajiban-kewajiban bagi setiap orang yang mau menerima firman itu. Maka pada akhirnya dia memang akan menjadi anak-anak Allah. Karena dia tidak akan berbuat dosa lagi. Karena dia sudah menuruti semua perintah Tuhan itu. Itu dia sebenarnya. Jadi marilah kita dengan sukacita, dengan kerelaan menerima firman itu. Kalau dibilang bertobatlah, ya bertobatlah. Berilah dirimu dibaptis, ya udah mau ikut saja. Jangan kita banyak kali alasan menurut teolog ini, menurut teolog ini, iya. Yang bilang ini kan Yesus. Firman itu yang bilang, baptislah dirimu. Ya baptis, untuk apa masalahnya itu? Hanya menerima itu. Terus ampuni sesama, ampuni. Itu dia syarat, itu ada ketentuan supaya itu sebuah syarat supaya kamu menjadi anak-anak Allah. Ya. Ya, kita mengerti banyak orang yang menggampangkan semua hal. Kalau dibilangnya firman itu selama ini berada di pangkuan Bapa. Kadang manusia berpikir pangkuan berarti dipangku seperti manusia. Tidak seperti itu, bukan dipangku seperti manusia. Nanti ada orang yang gambarkan Yesus itu ada di pangkuan, dipangku oleh Bapa. Tidak seperti itu. Tuhan Yesus mengatakan Allah itu roh. Roh itu seperti angin. Roh Allah. Jadi Yesus itu juga roh. Jadi kalau di pangkuan roh
dengan roh bagaimana itu? Kan tidak seperti manusia. Tidak bapaknya berduduk terus naik dia di pangkuan. Tidak seperti itu. Tapi roh itu roh yang besar. Rohnya itu melampaui segalanya. Roh Allah itu, Bapa itu, Allah itu maha besar dia. Tidak bisa diukur dia besarnya. Bayangkan kalau angin ini memenuhi alam semesta ini. Begitulah. Memenuhi semuanya. Itulah Bapa. Sedangkan Yesus itu adalah roh. Roh juga. Tapi dia bagian kecil dari roh Allah yang menjadi manusia untuk menyampaikan firman. Makanya dia jadi manusia karena dia mau berfirman kepada manusia. Dia menyampaikan kepada manusia firman itu. Ini dia, ini kebenaran, ini yang harus kamu lakukan, ini yang harus kamu tidak lakukan. Jadi sama-sama roh. Jadi di pangkuan, jadi kalau angin yang besar, ada angin juga di situ. Jadi sebagian dari angin itu yang menjadi, artinya roh itu sebagian dari roh itu menjadi manusia, menjadi Yesus, menjadi daging, ya. Kan dibilang kalau di ayat selanjutnya itu dikatakan bahwa firman itu menjadi manusia, menjadi Yesus. Bukan manusia menjadi firman, tidak seperti itu. Firman menjadi manusia. Kalau manusia jadi firman tidak mungkin itu. Tapi firman itu menjadi manusia karena firman itu adalah Allah, itu satu kemungkinan yang sangat besar karena memang dia adalah Allah. Dia bisa menjadi manusia. Dia bisa. Karena dia Allah. Dia pencipta segala sesuatu. Firman itu menciptakan segala yang ada. Di ayat ketiga ini, Yohanes 1 ayat 3 ini dikatakan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tidak ada satupun yang telah ada kalau dia tidak menjadikannya. Jadi dia yang menjadikan. Jadi dia berkuasa menjadikan segala sesuatu. Dia mau menjadi manusia bisalah. Karena dia maha kuasa, pencipta segala yang ada. Baik saudara, mari kita menerima firman itu secara seutuhnya. Bukan hanya jadi Kristen, bukan hanya mengaku Yesus sebagai Tuhan saja. Tidak, kita harus menerima firman seutuhnya. Banyak itu kita harus baca. Menerima firman itu kita bacalah. Bukan hanya dengar sekali seminggu atau berapa kali seminggu. Tidak seperti itu. Kita baca firman Tuhan itu dengan hati yang sungguh-sungguh cenderung memihak kepada Tuhan. Kita harus cenderung memihak kepada Tuhan. Memihak kepada firman itu. Jangan kita banyak alasan. Ya. Akhirnya Yesus kecewa kepada orang-orang Farisi. Mereka membaca firman Tuhan, menyelidiki firman Tuhan, tetapi tidak percaya kepada Yesus. Tidak menerima Yesus, tidak menerima firman. Hanya membaca saja, mengolah-ngolahnya, membuat banyak argumentasi sehingga mereka tidak melakukan firman itu. Lah itu satu kesalahan yang tidak bisa diterima oleh Yesus. Makanya dia menegur ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dia tidak menerima sikap mereka dalam bertuhan. Jadi Tuhan datang itu untuk memperbaiki semuanya itu. Supaya konsep ketuhanan mereka berubah sesuai dengan keinginan Tuhan. Oke, mari kita melakukan firman Tuhan. Kita membaca firman Tuhan itu setiap hari. Ya, di Mazmur 1 dikatakan, kitab Mazmur dikatakan kita harus merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Artinya setiap hari, bukan sekali seminggu,
Makanya banyak orang Kristen itu tidak tahu firman karena dia sekali seminggu di ke gereja, itu pun 1 jam aja. Terus khotbahnya pun paling 30 menit. Banyak orang yang maunya Pak Pendeta 10 menit saja. Mana itu? 10 menit apa yang bisa diambil di situ 10 menit? Jadi siang dan malam setiap hari. Kalau hanya 10 menit seminggu, 1 jam seminggu, tak bisa lah. Bagaimana dia bisa ini? Padahal firman Tuhan itu berguna kan untuk memperbaiki kelakuan kita, mengajar kita supaya hidup sesuai dengan firman itu, supaya kita menjadi anak-anak Allah. Kalau kita hanya mengandalkan, kita hanya 1 jam, 1 minggu kita mendengar firman itu, kapan kita bisa tamat? Bayangkan kalau seseorang itu belajar jadi di sebuah perguruan tinggi atau sekolah hanya sekali seminggu, itu pun 1 jam, pasti sudah susah itu tamatnya. Sudah susah dia mau melakukan firman. Tidak mungkin. Jadi untuk menjadi anak-anak Tuhan itu kita harus melakukan bagian kita, yaitu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Bukan hanya membaca ya, lain lagi membaca itu membaca dan merenungkan, kemudian baru melakukan. Ya, semoga Tuhan memberkati kita dan kita siap untuk melakukan segala firman Tuhan. Amin. Amin.